Mulai tanggal 1 Juli 2025, resmi pihak OJK menyuruh pihak pinjol legal, semua pihak pinjol legal untuk melaporkan nasabah yang gagal bayar kembali di pinjol legal ke Slik OJK. Lah maksudnya melaporkan bagaimana? Bukankah dari dulu juga jika kita gagal bayar atau kembali di pinjol legal sudah dipastikan nama kita masuk Slik OJK? Nah sebelumnya kamu harus tahu ini berbeda dari aturan sebelumnya. Lebih tepatnya ini aturan baru dari pihak OJK. Ya menurut saya ini aturan lebih ke menguntungkan ke pihak pinjol legal dan merugikan ke nasabah pinjaman online. Kenapa bisa seperti itu? Nah mungkin buat kamu yang berpikir sama aja bang, tidak ada perbedaannya. Nah buat kamu yang berpikir seperti itu kamu salah. Kenapa? Karena menurut saya ini merupakan kabar buruk bagi semua nasabah pinjaman online atau buat semua nasabah pinjol legal. Kenapa ini merupakan kabar buruk? Jadi buat kamu nasabah pinjaman online, mending simak baik-baik deh. Karena di video kali ini saya akan jelaskan secara tuntas. Kenapa saya bilang ini kabar buruk buatkan semua nasabah pinjaman online atau buat semua nasabah pinjol legal. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Gagal Bayar, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Gagal Bayar ini kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang gagal bayar kembali di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya di chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga, grup WA Gagal Bayar itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa nih, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Ya kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Cuman saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa bang? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Jadi alasannya kenapa saya bilang kalau aturan ini merugikan ke nasabah pinjaman online, menguntungkan ke pihak pinjol. Ya jelas ya, karena kalau di dalam aturan sebelumnya itu jelas menguntungkan nasabah. Tapi kalau aturan terbaru ini jelas menguntungkan ke pihak pinjol. Jadi menurut saya ini merupakan kabar buruk bagi kalian semua nasabah pinjaman online atau bagi kalian semua nasabah pinjol legal. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan, jadi sebisa mungkin jangan skip-skip. Nah, jadi mulai tanggal 1 Juli 2025 ya, pihak pinjol itu wajib lapor ke Slik OJK. Nah, maksudnya wajib lapor bagaimana sih bang? Jadi seperti ini, misalnya kamu itu misalnya udah tanggal 31 Juli ya, nih udah, intinya ini berlakunya pas tanggal 31 Juli ke seluruhnya, maksudnya ke depannya itu sudah berlaku. Kalau sekarang belum berlaku. Nah nantinya kalau kamu misalnya baru gagal bayar 1 minggu atau kamu telat bayar, nah kamu bisa langsung dilaporkan ke OJK dan langsung nama kamu masuk Slik OJK. Di sini sudah dijelaskan ya, apa artinya buat nasabah. Jadi data kamu akan masuk ke sistem BI checking, maksudnya Slik OJK. Riwayat pinjaman buruk bisa terdeteksi di semua lembaga. Gagal bayar pun bisa kamu bikin susah minjam lagi di bank ataupun ke pinjol manapun. Ya emang seperti itu, dari dulu juga aturannya seperti itu. Cuman yang membedakan itu satu, kalau kita gagal bayar tuh bayar di pinjol legal ya, nah nama kita itu tidak langsung masuk Slik OJK. Misalnya seperti ini, kamu gagal bayar 1 bulan, 2 bulan, nah nama kamu itu belum masuk Slik OJK. Jadi nama kamu itu masih bersih dari Slik OJK. Kalau dulu itu kalau kamu gagal bayar 3 bulan baru nama kamu masuk Slik OJK ataupun BI checking. Itu berlaku dulu. Tapi kalau sekarang nih mulai tanggal 31 Juli 2025 ya, aturannya diubah. Jadi nama kamu bisa masuk Slik OJK kapanpun. Kamu baru gagal bayar 1 minggu pun ya, nama kamu itu sudah dipastikan bisa masuk Slik OJK. Kalau pihak pinjol legal melapor ke OJK. Di sini sudah dijelaskan kalau pihak pinjol legal melapor ke OJK. Dan di sini juga sudah diwajibkan oleh pihak OJK. Jadi mungkin emang tujuannya baik. Tujuannya baik bagaimana? Jadi maksudnya mungkin kalau seperti ini, misalnya gagal bayar di satu pinjol dan pihak pinjol langsung melapor ya, namanya masuk Slik OJK. Nah mungkin si nasabah tersebut itu tidak bisa lagi meminjam ke pinjol-pinjol legal lainnya. Maksudnya mereka tidak ada waktu untuk gali lubang, tutup lubang pinjol karena tadi namanya sudah masuk Slik OJK. Sehingga nasabah pinjam online tidak lagi misalnya terjerat pinjol ataupun utangnya membengkak, utangnya membesar. Karena tadi cepat namanya masuk Slik OJK.
Tapi kan kalau aturan dulu setelah 3 bulan baru nama kamu masuk Seko OJK. Nah mungkin itu alasannya supaya nasabah pinjam online itu tidak banyak yang terjerat oleh pinjam online. Tapi itu sisi baiknya. Bagaimana sisi buruknya, Bang? Nah, sisi buruknya mungkin aja ada yang seperti ini. Kalian itu mau mengumpulkan uang dulu untuk membayar pinjaman kalian kan di pinjol legal. Kalian misalnya nunggu 1 bulan dulu atau nunggu 2 bulan. Tapi nama kamu sudah masuk Seko OJK. Kan kalau nama kamu sudah masuk Seko OJK dan ingin membersihkannya itu lama loh. Maksudnya lama, bisa setahun atau beberapa bulan, meskipun kalian sudah melunasi pinjaman kalian tadi. Nah, nama kalian itu tidak langsung bersih dari Seko OJK. Tidak seperti ini, kita membayar hari ini, besoknya langsung bersih. Nah, tidak seperti itu. Nah itu merupakan kabar buruknya buat kamu yang mungkin niat membayar tapi nunggu waktu dulu, entah itu 1 bulan, 2 bulan. Pas membayar, udah lunas, dicek nama kamu masuk Seko OJK. Nah itu mungkin kabar buruknya. Tapi untuk kabar baiknya mungkin untuk mengurangi nasabah yang terjerat di pinjaman online. Ya sebenarnya kita juga tidak bisa melihat ya, atau kita juga tidak bisa menilai OJK ini berpihak kemana, berpihak ke pinjol atau berpihak ke nasabah. Ya menurut saya berpihak kedua-duanya. Yang pertama, kenapa saya bilang kedua-duanya? Yang pertama, kalau berpihak ke pinjol, tujuannya supaya tidak banyak yang galbet di pinjol legal. Maksudnya tidak ada yang misalnya melakukan pinjaman ke beberapa aplikasi pinjol. Kalau melakukan seperti itu dan mereka sudah niat galbet, kan sudah jelas itu merugikan pihak pinjol. Nah, untuk berpihak ke nasabahnya, yaitu mereka akan mengurangi nasabah yang terjerat pinjam online. Jadi tidak ada lagi nih, misalnya nasabah yang terjerat karena gatulob, yaitu gaya lubang tutup lubang pinjol. Karena tadi baru galbay 1 minggu saja nama kamu sudah masuk Seko OJK ataupun BI checking. Sehingga kamu kan tidak bisa melakukan gatulob atau kamu tidak bisa menguras pinjaman online. Karena tadi nama kamu sudah masuk Seko OJK. Sebenarnya ada sisi baiknya ataupun ada sisi buruknya. Ya sisi buruknya seperti yang saya bilang tadi. Misalnya kamu sudah niat galbay tapi menunggu uang dulu, entah itu 1 bulan ataupun 2 bulan. Tapi nama kamu masuk Seko OJK. Ya menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya sih ini 50% 50%. Maksudnya 50% berpihak ke pinjol, 50% demi kebaikan nasabah pinjol sendiri. Bagaimana? Jangan lupa komen. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan di video kali ini, di mana mulai tanggal 31 Juli nama kita bebas masuk Seko OJK. Maksudnya bukan bebas ya, tidak harus nunggu 3 bulan dulu, tidak harus nunggu 90 hari dulu. 1 minggu telat bayar, 2 minggu telat bayar, nama kita bisa masuk Seko OJK. Jadi apakah menurutmu ini kabar buruk atau kabar baik? Silahkan komen saja. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu nasabah pinjam online atau buat kamu nasabah pinjol legal. Dan buat kamu juga yang merasa kalau video ini bermanfaat dan membantu ya buat kamu, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Karena yang perlu kamu catat, semakin kamu tahu tentang dunia perpinjolan ya, maka semakin sedikit rasa takut kamu saat galbay terbaik di pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.